Apa kabar? Pasti seneng libur PKL. Tapi emang libur ya? Enggak. Libur. Emang di mana yang enggak libur? Pegadaian. Oh, Pegadaian Sabtu masuk. Jadi seneng nggak ini ya? Ya. AKL 2, berapa orang yang belum hadir? 1, 2, cuma 2? Hah? Ada beberapa. Berapa orang sih? 36? 35. Berarti 3 ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oh, itu 1. Ya sudah, tidak apa-apa. Gimana persiapan TKA-nya? Sudah mantap? Belajar Ibu. Tapi sudah mulai buka-buka YouTube. Tuh ada yang sudah. Ada kemarin yang dari katanya contoh dari kementerian itu ya. Oh ya, perkenalan dulu. Nama Ibu Ririn. Kebetulan dibagi jadwal itu tidak sesuai dengan yang diajar. Kalian matematikanya belum tahu ya? Sama siapa ya? Belum masuk. Belum tahu ya, karena belum ada jadwal. Ya, Ibu harusnya nggak ngajar AKL, tapi Ibu ditugaskannya kebagiannya kelas kalian gitu ya. Berarti nanti kita bertemu sampai minggu depan 2 pertemuan ya. Semoga dengan sedikit nanti akan memacu kalian untuk makin mempelajari soal-soalnya. Tentunya bukan kunci jawabannya, pembahasannya. Tapi contoh-contoh soalnya sudah tahu ya? Belum. Sasi. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ibu ada nemu beberapa contoh soal, akan kita bahas. Target Ibu bisa nggak satu pertemuan 1,5 jam 90 menit 20 soal kita bahas? Insya Allah. Pertama pemanasan nih, gampang nih. Nah ini, kalau kayak gini kayaknya dilahap dengan baik oleh kalian ya. Ya. Ibu ingatkan lagi, kalau ada tambah, kali, bagi, yang dikerjakan apa dulu? Betul, kali dan bagi dulu. 2/8, atau nggak usah dibahas kali ya? Mengingat kembali, ini kan sama. Bawah 3, atas 1, ini 2, 1. Jadi 1 kali 2, 1 kali 3. Nah, sama dengan beda. Samakan penyebutnya. Kali silang gitu ya, kalau kata kalian bilang ya. 2 kali 3 tambah 2 kali 8, nih silang, per 8 kali 3, 6 tambah 16 per 22 per 11 per. Ya Allah, semoga keluar soal kayak gini. Ingat loh, pokoknya kalian TKA itu kalau bisa semaksimal mungkin bisa dapat GD. Ini tuh udah separuh jalan buat UTBK, ya kan? Atau separuh jalan buat SMBP, gitu. Dan sekarang malah ada perusahaan yang minta sertifikat TKA. Nanti kalau kita nggak ikut TKA, nggak bisa daftar ke perusahaan tersebut, gitu. Nomor 2 juga masih gampang nih.
Nih nomor 2. 2 3/5 dikurangi 40% dibagi 4/5 dikali A sama dengan -1. Tentukan nilai 5A. Nah, sama kayak tadi, yang dikerjakan kali bagi dulu. Nah, kalau yang ini kan dikurangi. Nah, kalau yang ini yang dikerjakan mana dulu? Berurutan. Ya, jadi 40% dibagi 4/5 baru nanti dikali A. Seperti itu berurutan. Jawab. 23/5 langsung di pecahan biasa. 2 kali 5 tambah 3. 10 tambah 3, 13/5. Kurangi langsung dibuat pecahan biasa. 40/100 dibagi berarti dikali ya. Dikali dibalik 5/4 kali A sama dengan -1. 13/5 dikurangi ini bawahnya 10 ya. 4 bagi 4 1. 5 kali A 5A per sisanya 10 sama dengan -1 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi 5A. Ini sudah nongol 5A. Kita pengen 5A nya aja. Semua ruas dikali berapa? Enaknya semua ruas dikali 10. Jadi semua suku dikali 10. 13/5 dikali 10. 10 bagi 5 2 kali 13 26. Gitu. Enak kan? Nanti langsung dapat 5A. Ya. 5A dibagi 10 kali 10. 5A. Ya enggak? Atau bingung nih? Kalau bingung gini nih. 13/5 kali 10 kurangi 5A per 10 dikali 10 -1 kali 10 kalau mau cara panjangnya. Udah ngerti? Jadi semuanya harus kali 10. Harus imbang. Ini jadi berapa tadi? 26 kurangi 5A sama dengan -10 ya. 5A nya pindahkan karena jadi kurangi biar enak, sama dengan kurangi jadi ditambah 5A 26 tambah 10 jadi 5A sama dengan 36. Selesai ya, gampang ya. Bisa dilanjut? Ada yang ditanyakan? Per soal ya nanyanya, jangan nanti udah selesai, Bu, yang tadi gimana sih? Tapi nanti Ibu ada itu ya, ada rekaman, nanti Ibu bisa kirimkan ke YouTube, kalian lihat di YouTube aja, ambil linknya. Ada yang ditanyakan? Nomor 1 dan nomor 2? Jalankan videonya? Iya, nanti kita udah selesai taunya nggak jalan. Perasaan Ibu sering kayak gitu. Dah? Tidak ada yang ditanyakan nomor 1 dan 2? Ya, masih ini ya, masih dingin-dingin aja. Belum ke yang hot. Nah udah, sekarang nomor 3. Ini materi apa? SPLBP.
SPLDV ya, karena cuma 2 variabel, walaupun ada 3 persamaan. Ya, variabelnya apa saja? X dan Y. Nah, kalau kayak gini kita, kalau SPLDV cara menyelesaikannya dengan cara apa? Substitusi dan eliminasi. Kalau jujur Ibu lebih senang eliminasi. Ya, lebih cepat ya. Nah, kita ambil yang nggak ada A-nya. Berarti persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini 3. Kita ambil 1 dan 3. 3X tambah 2Y sama dengan 15. 2X 23. Ini ya. Terus kita mau mengeliminasi yang mana? X atau Y? X. Kalau mengeliminasi X berarti kita menyamakan koefisien dari X. Ditukar ya koefisiennya. Yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Oke. 6X 4Y 30. 6X 9Y 69 per ya 69. Kalau kan kita mau mengeliminasi X ya, tandanya sama, berarti ditambah atau dikurang? Dikurang. Kalau tandanya sama dikurang, kalau tandanya beda ditambah. Pokoknya kita mengarah supaya 0. Dikurang 6X kurangi 6X kan 0, makanya habis. 4 dikurangi min 9, jadinya ditambah ya. 13 Y sama dengan 30 kurangi 69, negatif 39. Y sama dengan negatif 39 dibagi 13 sama dengan negatif 3. Oke, berarti sekarang tinggal nyari X. Ke persamaan 1 atau 2 yang gampang? Kayaknya 2 yang gampang, karena pembaginya 2 nanti X-nya. Dua X kurangi 3Y sama dengan 23. 1, 2. 2X kurangi 3 kali Y-nya negatif 3 sama dengan 23. 2X sama dengan tambah 9 23. 2X sama dengan kurangi 9. Berapa nih? 17. 14. Ya. X sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Ketemulah X-nya 7, Y-nya negatif 3. Nah, kita bisa substitusikan ke persamaan 2. X-nya 7, Y-nya sama dengan negatif 3, disubstitusikan ke persamaan 2. X kurangi 5AY sama dengan 52. 7 kurangi 5A min 3 52. 7 ditambah sama dengan 15A 45 nah. Kecepatan nggak Ibu? Nggak, aman. Ya silakan. Difoto aja, nggak usah dicatat ya. Kalau dicatat lama. Sudah? Udah?
Nomor 4. Soalnya panjang banget. Iya. Nomor 4 ini materinya adalah SPT LDV. Tahu SPT LDV? SPT LDV. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Program linier. Masih ingat? Fungsi optimum? Nilai objektif? Lupa namanya, kalau itu masih ingat ya. Aduh, ini panjang banget. Ada Yanti di sini? Nggak ada. Waktu zamannya UN, Ibu pernah ngasih pengayaan. Kalau ada soal tentang program linier, karena selalu keluar setiap tahun itu ya waktu dulu zamannya UN. Itu bilang soal ini dikerjakan yang paling terakhir kalau ada waktu. Karena cara mengerjakannya tuh panjang sekali. Jadi ngabisin waktu. 5 menit nggak akan cukup. Gitu tuh, karena panjang sekali. Tapi ya mau nggak mau untuk satu pengayaan ini Ibu bahas, nanti kalian bisa itu ya, lihat barangkali ada yang gampang juga soalnya. Mana soalnya juga panjang. Semangat. Semangat dong, hari libur coba ke sekolah. Jangan ribut. Jangan diem-diem aja.
Kalau identitas itu legend kalau band saya biasa lagi di padat kayak proses dia kayak papaya kayak Nah ini soalnya, lumayan kan soalnya. Yanti akan memproduksi 2 jenis kue, yaitu donat dan puding. Yanti punya modal 1 juta. Terus biaya produksi donat sebesar 2.000 per buah, akan dijual dengan laba 40%. Berarti nanti harga jualnya berapa? Harga jualnya berapa? Modalnya 2.000, akan dijual dengan laba 40%. Berarti harga jualnya berapa? 2.800. Tuh. Sedangkan biaya produksi puding sebesar 3.000 per cup, akan dijual dengan laba 30%. Berarti harga jualnya berapa nanti? 3.900. Setiap harinya Yanti dapat memproduksi paling banyak 400 kue. Apabila Yanti ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Gitu ya. Jawab. Pertama, kita lihat ada modal ya. Modalnya 1 juta. Yang kaitannya modal mana? Biaya produksi berarti modal kan kaitannya? Biaya produksi modal. Nanti kita lihat dulu, oh iya. X itu banyak donat yang diproduksi, yaitu banyak puding yang diproduksi. Itu ya. Nah sekarang kita lihat. Banyaknya produksi donat dikali 2.000 ditambah banyaknya produksi puding dikali 3.000, itu harus kurang dari 1 juta. Ngerti nggak? Kan kita modalnya hanya 1 juta. Berarti modal yang 1 juta itu kita bisa bikin pertidaksamaan, yaitu 2.000 X tadi kan banyaknya donat. Banyaknya donat dikali 2.000 ditambah banyaknya puding yang Y dikali modalnya 3.000. Ini tidak boleh lebih dari 1 juta. Harus kurang dari. Sudah kan ini ingat kelas berapa? Ya, beras mungkin. Pokoknya ada kayak gini kan? Ya. Terus apalagi yang bisa kita peroleh? Pertidaksamaannya. Paling banyak 400 kue. Berarti donat sama puding harus kurang dari 400. Ya kan? Berarti X tambah Y atau harus kurang dari 400. Atau ininya kita sederhanakan dulu nih. Dibagi 1.000 ya. 2X ditambah 3Y kurang dari 1.000. Nah, sudah. Ini pertidaksamaan 1. Terus kita dapat lagi pertidaksamaan kedua yang tadi. Jumlah kuenya itu paling banyak 400 kue. Jadi donat sama puding kalau dijumlahin itu nggak boleh lebih dari 400. X tambah Y
kurang dari sama dengan 400. Pertidaksamaan 2, yang satunya lagi lebih dari 0, satunya lagi gitu ya. Dan ini mah yang standarnya lah. Kenapa X itu harus lebih dari 0, yaitu harus lebih dari 0? Iya. Banyaknya donat sama banyaknya puding kan kita mau produksi, nggak mungkin negatif kan? Nah, sudah. Sekarang kita lihat. Langkah pertama apa? Kita bikin grafiknya terlebih dahulu. Langkah pertama membuat grafik. Kita bikin grafik. Ambil dari pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Gitu ya. Ini sumbu apa yang tegak? Ini X. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pertidaksamaan 1. Pertidaksamaan 1 bunyinya 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Kita bikin garisnya dulu, kita buat sama dengan dulu. Ini buat apa ya, otretan saja. Nah, sekarang caranya gini. Kita akan mencari kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, kalau X-nya 0, X-nya ditutup. Ya. Y-nya berapa? 3Y sama dengan 1000, maka Y sama dengan 1000 per 3. Ya, jadi kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 1000 bagi 3. Atau koordinatnya adalah 0,1000 per 3. Gini, kita mencari koordinat kartesius. Nah, di manakah titik potong 0,1000 per 3? 1000 per 3 berapa sih? 333,3333 gitu ya. Berarti di sini atau di sini? X-nya 0. Titik tengah. Berarti 0,1000 per 3 itu di sini atau di sini? Di Y ya. Iya, betul. Taruhlah ini 100, 200, 300, 400. Gitu. Berarti 333,3333 ada di sekitar sini lah ya. Nah, ini 0,1000 per 3. Ini titiknya. Nah, sudah. Sekarang kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya 0. Tutup. 1000 per 2. Y-nya X-nya 500 ya. X-nya 500. Jadi koordinatnya berapa koma berapa? Kalau koordinat, nah betul. Kalau koordinat itu X, Y. Ya. Koordinat itu harus X, Y. Berarti 500,0. Ngerti? Ya sudah. 100, 200, 300, 400, 500. Nah, ini 500,0. Sudah ketemu 2 titik, kita bikin garis. Anggap aja lempeng. Nah, ini adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 1000. Nah, sudah. Sekarang kita bikin garis yang kedua. X tambah Y sama dengan 400. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0. X-nya ditutup. 400 ya. Koordinatnya 0,400. 0,400 ada di tegak atau mendatar? Y. 400 berarti ini ya. Nah, ini 0,400. Oke, sekarang kalau Y-nya 0, Y-nya 0. Malas juga. Semoga soalnya kayak gini gampang ya. 400,0. Oke. Nah, ini 400,0 ada di sini. Hubungkan. Ini adalah garis X tambah Y sama dengan 400. Oke.
Nah sekarang ini ribet lagi, masih jauh dari selesai. Makanya kata ibu kalau soal kayak gini belakangan aja, karena panjang. Ini boleh dihapus. Udah paham yang ini? Iya ya, kamu buat ngotret ya. Nah udah, nanti dulu deh. Sekarang lihat garis yang pertidaksamaan satu, garis yang ini ya. Iya, lihat X-nya positif. Nih, X-nya positif. Ininya kurang dari. Kita mencari daerah himpunan, masih inget nggak waktu itu? HP-nya. Ibu kasih cara cepetnya aja ya. X-nya positif. Terus ininya kurang dari. Maka si HP-nya ada di sebelah kiri. Kalau garisnya gini, berarti ini HP-nya. Kalau X-nya positif ya, X-nya positif, tandanya kurang dari. Nih, maka sebelah kiri. Tapi kalau X-nya positif, tandanya lebih dari, maka HP-nya sebelah kanan. Gimanapun bentuk grafiknya, kalau gini berarti ini kanan, ini kiri. Kalau garisnya gini berarti ini kanan, ini kiri. Gitu ya. Oke, kan garisnya kebetulan gini, ini kanan, ini kiri. Oke, gitu kan. Nah sekarang yang bukan HP diarsir. Yang bukan HP kan biasanya kita HP yang diarsir. Ya, HP-nya mana tadi? Yang kiri kan? Karena kan kurang dari. Ini pantatnya ke kiri, jadi ada di kiri. Ya kan? Pantatnya ke kiri. Berarti ada di kiri. Nah, yang bukan HP diarsir. Tadi batasnya adalah garis. Nah, berarti yang bukan HP yang mana? Dari sini kan? Nah ini diarsir. Arsir, masih ingat kan? Masih. Nah tuh, udah. Berarti ini bersih, ini bersih, ini bersih-bersih. Nah, sekarang lihat pertidaksamaan kedua. X-nya positif negatif. Ibu punten. Yap. Itu yang diarsir bukan yang kesalahan kedua, Bu. Iya sih salah. Oh, kamu dimanja. Oh iya, makasih. Ya, makasih. Ya ini ya yang persamaan satu ya, yang atas yang ini ya. Ya, berarti yang ini. Nah, oh ya, makasih. Nah, sekarang pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan kedua adalah yang ini. Berarti garisnya yang kedua ya. Nah, sekarang X-nya positif negatif? Positif. Pantatnya kemana? Ke kiri. Ya kan? Jadi HP-nya di kiri. Nah, yang bukan HP kita arsir. Oke, berarti yang mana tadi? Ini ya, kita arsir. Nah, terus ini X-nya positif. X-nya positif berarti yang ke atas. Ya kan? Berarti yang bukan HP yang kita arsir, yang bawah. Kita arsir bawah. Oke. Y-nya positif. Ya. Kebalik tadi yang Y. Salah ya Bu ya. Maaf. Tadi yang Y positif berarti yang atas. Yang bawahnya yang diarsir. X-nya positif. Berarti yang sebelah kanan. Ya kan? Yang kirinya yang sana negatif kan? Ini diarsir. Nah, daerah bersih adalah daerah HP-nya. Dari SPTL-DV itu. Apakah sudah selesai? Belum, masih panjang. Tuh, udah berapa menit kita? Nah, sekarang kita akan lihat. Nih ada berapa titik pojok? 1 kita namakan A. 2 kita namakan B. Ini perlu? Ya? Absensi siswa? Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Ini, yang ini perlu nggak? Enggak, karena bukan HP. Terus mana lagi? Ada ini. Ya kan, titik potong pasti ada sudut itu. Ini C. Ini satu lagi D. Nah, sekarang kita akan mencari titik-titik sudut dari
titik-titik sudut. Koordinat dari A, B, C, D. Mana yang bisa Ibu hapus? Ini jangan dulu ya. Ini lihat nih. Kenapa kamu masuk angin? Kenapa? Ibu ada kipas sih. Ibu kalau angin geleber-geleber nggak kuat juga. Daripada ibu nanti pulang dari sini fresh care-an. Siapa yang mau? Kalau nggak ibu matiin nih. Yang enak laki, sok sana. Bawa. Emang bisa? Panjang. Sepotong enggak ada. Kita lihat laba keuntungan. Namanya fungsi optimum. F X, Y. X tadi apa? X itu banyak donat, Y adalah banyak puding. Nah, labanya tadi gimana? 20%, bukan harga jual, bukan laba, keuntungan ya, atau mau laba? Keuntungan maksimum yang diperoleh Yanti, berarti keuntungan ya? Keuntungan. Berarti laba kan? 20% dari yang X itu kan si donat. Labanya berapa? 20%, 40% dari 2000. Berapa tuh? 800 X ditambah puding. Dari puding berapa keuntungannya? 900. Dari mana 900? 30%-nya dari 3.000. 900 ya. Oke. Nah, ini namanya fungsi objektif. Nah, ini nanti kita tulis, ini X, Y-nya, ini 800X tambah 900Y. Nanti kita akan bisa menjawab pernyataan itu benar atau salah. Nah, sekarang kita tentukan dulu A. Koordinatnya tahu nggak berapa? 0,0, pintar. Jadi kalau misalnya Yanti itu bikin 0 donat, 0 puding, maka keuntungannya berapa? 0. Gitu. Titik B. Tahu nggak berapa? Betul, ingat X, Y. Ya. 0,400 atau 400,0? 400,0. Berarti X-nya 400, Y-nya 0. 800 kali 400. 3.200 ditambah 0 ya. Sama dengan 3.200. Ini kalau misalnya Yanti bikin donatnya saja 400 donat, maka keuntungannya akan mana nih? 3.200 donatnya saja. Nah, sekarang C. 32.000. Oh iya, 32.000 ya. 400 kali 800 betul. 320.000. Kan nolnya 4. Iya. 320.000, nolnya 4. Sekarang C. C berapa? Nggak tahu. Sekarang D dulu. D dulu 0,1000 per 3 ya. 800 kali 0 0 ditambah 900 dikali 1000 per 3. 900 dibagi 3 300 kali 1000 300.000
1000. Nah, sekarang C. Bagaimana mencari C? C itu titik potong dari 2 garis. Yaitu garis mana? 2X mencari titik C ya. Titik potong dari garis 2X tambah 3Y sama dengan 1000 dengan X tambah Y sama dengan 400. SPLDV. Mau pakai cara apa? Eliminasi. Mau mengeliminasi yang mana? X. Kalau ibu senangnya mengeliminasi yang Y. Karena dia X dapat duluan, tapi nggak apa-apa sih, nggak ngaruh ini. Sama aja. Mau X atau Y? Kok kalian berubah pikiran? X. Boleh. Kalau mengeliminasi yang X, tadi kan udah X, berarti gantian lah Y ya. Iya. Tukeran koefisiennya 1, 3. Kalau 1 nggak berubah, tandanya sama, dikurangi 2 kurangi 3 X. 3Y kurangi 3Y sama dengan minus, maka X sama dengan 200. Oke. Nah, sekarang kalau X-nya 200, Y-nya berapa? 200 juga. Berarti kan X tambah Y sama dengan 400. X-nya kan sudah 200. Oh, ya. Jadi titik C berapa, koma berapa? Iya, betul. Maka titik C sama dengan 200, 200. Nah, itu 200, 200. Berapakah keuntungannya? 200 dikali 800. 160.000 tambah 180.000 sama dengan, nah selesai. Berapa menit tuh? Tapi kita belum menganalisa ya. Iya. Jadi kalau Yanti bikin 200 donat dan 200 puding, maka keuntungan Yanti akan 340.000. Sekarang kita lihat A. Kalau mau keuntungannya maksimum, Yanti harus memproduksi 200 donat. Betul, karena maksimumnya itu ya. Berarti ini betul. Tuh. Terus, kalau mau keuntungan maksimum, Yanti harus memproduksi lebih banyak puding. Pintar. Salah ya? Keuntungan maksimum yang diperoleh Yanti adalah 340.000. Nah, tapi kan lumayan dapat 3 soal kita. Iya. Ngerti? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Enggak. Ya sudah, nanti bisa lihat lagi videonya ya. Sudah, boleh dihapus? Next
soal kelima. Diketahui ada sebuah fungsi pecahan, fungsi rasional negatif 6 per x kuadrat tambah px tambah q terdefinisi jika x-nya tidak sama dengan 2 dan x-nya tidak sama dengan 3. Maksud dari terdefinisi seperti ini karena dia kan pecahan ya. Ingat kalau penyebut itu nggak boleh 0. Ingat kan? 3 dibagi 0 berapa? 3 dibagi 0. 3 dibagi 0 itu sama dengan berapa sayangku? 3. Aco. 1. Misalnya sama dengan A ya. Misalnya sama dengan A. Nah, kita coba bikin kali silang. Berarti 3 sama dengan A kali 0 kan? Iya. Bilangan berapa yang kalau dikali 0 hasilnya 3? 1. 1 dikali 0 berapa? 0. Ayo, bilangan berapa yang dikali 0 hasilnya 1? Hasilnya 3. Ya? Tidak ada. Oleh karenanya kalau ada pembaginya 0 itu tidak terdefinisi. Karena nggak ada. Kalian nih anak KKL gitu loh. Manusia. Nah sudah. Sekarang ini kan tidak boleh sama dengan 0. Makanya dia terdefinisi jika X tidak sama dengan 2 dan X tidak sama dengan 3. Pasti tersirat kalau dia X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 2, maka ini hasilnya akan 0. Ya. Dia itu terdefinisi kalau X-nya tidak boleh 2 dan tidak boleh 3. Berarti tersirat bahwa kalau dia X-nya 2 atau X-nya 3, maka bawah ini akan sama dengan 0. Ngerti ya? Iya. Berarti nanti X kuadrat tambah PX tambah 3 X tambah Q itu akan sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Ngerti kan? Ya. Oke, alhamdulillah. Nah sekarang kalau sudah gini kita lihat kalau X-nya 2 nanti akan ketemunya SPLDV lagi nih. Kalau X-nya 2, X sama dengan 2, maka diperoleh X kuadrat 2 kuadrat 4 gitu ditambah X-nya 2P pinter tambah Q sama dengan 0. Oke, ngerti sampai sini? Ya enggak? Yang penting kalian nemu idenya ini loh. Nemu ide ini. Terus kalau X-nya sama dengan 3, maka 9 kan 3 kuadrat. 9 tambah 3P tambah Q sama dengan 0. Nah, SPLDV ada 2 persamaan dengan 2 variabel. Variabelnya apa saja? P dengan Q, ya kan? Selesaikan. Pakai apa? Eliminasi. Ya, bisa langsung dieliminasikan ini? Iya. Karena Q-nya sudah sama koefisiennya. Kurangi aja ya. Kurangi. 4 kurangi 9. Negatif 5. 2P dikurangi 3P. Negatif 1. Sama dengan, ini. Q kurangi Q. 0. Sama dengan 0. P-nya pindah ke kanan. Min 5 sama dengan P. Jadi P-nya sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita cari Q-nya. Oh iya, makasih. Dua-duanya pindah ruas jadi nggak ngaruh.
Ya kan dua-duanya pindah ruas. Nah, tandanya nggak berubah kan? Iya kan? Negatif 5 sama dengan P. Berarti P sama dengan berapa? Nah, itu maksudnya. Kan dua-duanya pindah ruas. Kalau ini kan tadi yang pindah hanya P-nya saja. Jadi yang negatif 5-nya tetap, yang P-nya baru ganti tanda. Sudah? Ngerti nggak semuanya ini 1 sampai 5? Sekarang kita cari yang Q-nya. Pakai persamaan 1 apa 2? Boleh mana aja. P 4 tambah 2P tambah Q sama dengan 0. 4 2 kali kurangi 10 ya. Tambah sama dengan 0. Maka Q sama dengan 4 kurangi 10 min 6 kan? Sama dengan 0. Maka Q sama dengan 6. Nah, pertanyaannya adalah P tambah Q. Iya, jadi P tambah Q sama dengan P-nya mana tadi? 5, Q-nya 6 sama dengan. Nah, selesai. Gitu. Nah, ini trigonometri yang nggak pernah kalian pelajari di SMK ya. Nggak dipelajari, tiba-tiba ada TKA dengan dengan kisi-kisinya ada trigonometri. Sekarang kita lihat, kita analisa ya. A, B, C, D. Ini namanya bidang apa? Trapesium. Sekarang kita lihat AD itu sama dengan BC. Berarti panjang AD sama dengan panjang BC. AB sejajar DC. Berarti ini sejajar. Arahnya sama. Kalau sejajar itu tidak mesti panjangnya sama, tapi arahnya sama. Gitu ya. Terus
AB lebih dari DC. AB lebih panjang dari DC. Udah kelihatan ya? Sekarang sudut BAD 85 derajat. BAD, kita lihat urutannya. Berarti BAD itu yang mana? BAD. Berarti ini 85 derajat. Jadi kita lihat urutan angkanya, hurufnya. Sudut ABD. ABD berarti ini. Berapa katanya? 55 derajat. Nah, sekarang pernyataan berikut tentukan benar atau salah. Sudut BCD itu sama dengan 95 derajat. BCD. Benar nggak? Iya. Dari mana iyanya? Kita lihat. Lihat dulu. Ini kan bidang segi 4. Nah, besar sudut dalam segi 4 itu jumlahnya ada 360 derajat. Sudut dalam segi 4 apapun bentuknya, mau bentuknya begini, mau bentuknya begini, ini kalau dijumlahkan 360 derajat. Berarti ini juga sama. Ini tambah ini tambah C tambah D pasti 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Kebetulan trapesium ini BC AD-nya sama panjangnya, terus AB DC itu sejajar. Maka yang A ini, BAD ini pasti akan sama dengan CBA. Ya. Berarti ini berapa? 85 juga, ya kan? Nah, berarti ini dengan ini kalau dijumlahkan ada berapa? Kan ada 2 ya, ada sudut. Kan 360 derajat. Dikurangi 85. Kurangi. Jadi sama dengan 100. Ini kan 90, 170. 360 dikurangi 170. Jadi 190. Gitu ya. Ini untuk 2. Berarti dibagi 2. BCD itu sudut BCD berarti 190 bagi 2 sama dengan, nah, berarti ini 95 derajat. Benar atau salah? Ya kan? Ya. Sekarang CBD. Nah, kan totalnya 85 kan tadi kita tahu. Iya. Berapa berarti ininya? 30. Jadi CBD harusnya adalah 30. Itu salah. Gitu. Terus BDC. Ada 2 garis sejajar dipotong dengan sebuah garis, maka sudut ini akan sama dengan sudut ini. Ya. Sudut ini akan sama dengan sudut ini. Iya. Yang ditanyakan kan BDC ya? Sudut BDC. Berarti kan sudut ini nih. Iya. Akan sama dengan ini. Ya. Sama dengan 55 derajat. Nah, begitu.
Sudah? Apa ngapus? Udah ambil foto. Kamu sebelah sana ngapusnya. Ya, ibu juga haus. Nomor 7. Ini materi ini belum kalian pelajari sama sekali. Nggak ada, kayaknya belum pernah. Ini adalah aturan perkalian. Nanti kayak tanya, ini peluang. Tapi peluang yang kalau SMP kan peluangnya baru itu ya. Nah ini belum ada aturan perkalian, nanti ada faktorial. Di SMP kayaknya belum ada, insya Allah belum ada. Ada berapa angka nih? 6 angka. 6 angka, isinya angka 1, 3, 5, 6, 7, 9. Ingat waktu kecil kalian punya mainan yang angka ditempel-tempel? Ya ada kan, terus ada yang huruf A, B, C, D, abjad ya huruf. Terus ada angka. Nah sekarang kita mau mainan. Angka ini akan kita bikin sebuah bilangan, yaitu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Kalau 3 angka berarti bilangan apa? Kalau 1 angka kan satuan. Kalau 2 angka berarti puluhan. Kalau 3 angka, betul, angkanya ratusan. Ya, berarti 3 angka. Nih kita kasih tempat, namanya aturan pengisian tempat atau filling slot atau aturan perkalian. Ibu kasih gampangnya saja, semoga kalian pas nemu soalnya mirip banget kayak gini. Jadi nantinya ngerti. 3 angka, kalau misalnya ada angka nih 572, ya kan? 5 itu sebagai angka apa tempatnya? Tepat. Ratusan. Ini kita namakan bilangan ratusan. Ini 7 itu tempatnya puluhan. Ini satuan. Ya. SD sih kayak gini ya. Tapi nggak gini juga. Sekarang berapa banyak bilangan yang dapat dibuat yang berbeda, yang terdiri dari 3 angka, angkanya tuh beda-beda. Jadi misalnya 315, 657, bukan yang 363. Nah 363 kan berarti 3-nya 2 kali tuh. Ya itu enggak yang gitu. Tapi yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Tuh. Di antara bilangan-bilangan tersebut yang merupakan bilangan genap.
Nah, kita suatu bilangan taunya genap atau ganjil itu dari mana sih? Ya enggak, misalnya gini. 5.712 ganjil atau genap? Genap. 5.113 ganjil atau genap? Ya kan, kamu nggak usah ngitung pakai kalkulator, bisa dibagi dua enggak? Gitu kan? Iya, taunya dari mana? Betul, taunya dari ujungnya. Ya kan? Taunya dari ujungnya, berarti taunya dari satuan. Nah, kalau genap, dari yang angka kita punya ini adalah angka yang mana diisi ke belakang? 6 saja? Apa ada yang lain? Nggak ada ya. Jadi yang genap itu cuma angka 6, satu biji doang. Gitu. Berarti sekarang yang ditulis di sini nih di kotak nih bukan angkanya, tapi banyaknya. Banyaknya. Singkatan SMS zaman dulu. Ya kan? Per karakter bayarnya Rp1 gitu ya. Kamu belum lahir. Jadi di sini tuh banyaknya. Maka yang menempati tempat satuan itu adalah pasti angka berapa? Angka 6. Maka di kotak ini kita tulis berapa? Betul, bukan 6-nya, tapi banyaknya. Ya, 1. Kita tulis dulu angkanya. 1, 3, 5, 6, 7, 9. Oke. Angka 6 kan tadi sudah dipakai untuk mengisi tempat satuan. Ya, berarti angka 6 itu harus dihapus dari daftar. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat bilangan genap dan kurang dari 400. Angka yang tersedia tinggal angka apa saja? 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang katanya kan pengen yang kurang dari 400. Betul. Untuk apa 1 sama 3-nya? Betul. Jadi kita isi tempat ratusan. Ya. 1 dengan 3. Ya kan? 2 ya, 2. Boleh 1, boleh 3. Jadi di tempat ratusan itu kita tulis betul. Sip, pintar. Tulisnya banyaknya. Yes? Kurang dari 400. Clear. Ya kan, yang kurang dari 400. Ya. Kalau misalnya lebih dari 400, maka berapa angka di sini? Kalau lebih dari 3, yaitu angka 5, angka 6, angka 7. Angka 6 enggak, 5, 7, 9. Gitu. Jadi banyak yang ditulis. Nah, sudah. Sekarang 6 tadi kan sudah dicoret dari daftar. Andai untuk mengisi tempat ratusan kita pakai angka 1. Ya. Maka untuk mengisi tempat puluhan kita tinggal punya berapa angka? 3. Iya, 1, 2, 3, 4. Andai angka 3 yang kita tulis untuk di angka di ratusan, berapa angka yang bisa kita pakai? Makanya kita tulis di sini adalah 4. Gitu. Sudah ngerti cara mengisi kotak-kotaknya? Ya, boleh. Kalau misalnya yang di genapnya itu ada selain 6, berarti kan misalnya kita ngisi yang satuan itu kan 2 kan. Nah, berarti untuk isi yang yang genap itu bisa dijadiin hitungan untuk yang lainnya enggak? Betul. Ini karena kebetulan cuma 1 makanya dicoret. Betul. Ya. Kalau genapnya ada 2, berarti yang di sini 2. Nanti yang satunya bisa dipakai untuk mengisi tempat yang lainnya. Ngerti ya? Kayak tadi juga. Yang ratusan nih. Tadi kan 2 yang dipakai. Yang disediakan, makanya kita tulis 2. Tapi kan kita pakainya cuma 1. Ya kan, tentu yang ditempel cuma 1 maksudnya.
Yang ditempel cuma satu. Nah, sekarang untuk mengisi tempat puluhan, berapa banyak angka yang bisa kita pakai? Tentu yang dipakainya cuma satu. Ngerti kan? Iya. Nah, ini banyaknya, makanya di sini banyaknya. Walaupun yang ditempelnya mah nanti satu gitu. Nah, berarti yang di sini kan tinggal sisa 4 ya, kan 6 sudah dipakai. Ini salah satu sudah dipakai untuk mengisi tempat ratusan. Nah, tinggal puluhannya kan tinggal 1, 2, 3. Ini atau ini? Iya. Gitu, kayak 4. Sudah ngerti cara yang penting cara mengisinya? Nah, untuk menentukan banyaknya adalah ini angka-angka tadi tinggal dikali. Jadi 2 kali 4 kali 1, 8, selesai. Oh alah, gampang ya. Insya Allah. Nah, ini kan angkanya berbeda ya. Kalau misalnya boleh ada angka yang sama gimana? Sekarang soalnya diganti. Angkanya boleh sama. Boleh sama. Angkanya kan 1, 3, 5, 6, 7, 9. 3 angka. Gitu? Ratusan, puluhan, satuan. Genap, kurang dari 400. Genap, berarti yang di belakang pasti angka 6. Berarti betul, ingat ini banyaknya. Ya. Dah. 1 sudah dipakai ya. Kita akan mengisi tempat ratusan. Berapa kemungkinan angka yang bisa kita pakai? Cuma 2. 6 boleh dipakai di ratusan? Kenapa nggak boleh? Karena harus maunya yang kurang dari 400. Berarti kan depannya harus 1 dan 3. Berarti ini 2. Nah, untuk mengisi tempat puluhan, berapa angka yang bisa kita pakai? 5. Kenapa 5? Kenapa 6? 6. Kan ini sudah dipakai, 6 boleh dipakai lagi. Ini 1 sudah dipakai, boleh dipakai lagi. Gitu ya. Misalnya angkanya 166 gitu kan? Atau 336 gitu. Ini berapa? 6. Jadi ada 12 angka, 12 bilangan. Nah, kalau misalnya disusunnya bilangan ribuan, berarti berapa kotak yang kamu bikin? 4 kalau ribuan. Gitu. Jadi tergantung soalnya ya. Tidak ada rumus di sini. Paham? Bisa? Ibu gak kecepatan kan? Atau jangan-jangan kelambatan? Enggak. Sudah.
Nih, dalam sebuah kotak ada 12 manik-manik. Terdiri dari, kebayang ya, 12 manik-manik. Kotak atau kantong ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terdiri dari 7 manik putih. Jadi maniknya tuh ada 7 yang warna putih, warna hijaunya ada 5. Kita tulis ya, manik putih 7, manik hijau 5. Nah sekarang kita acak-acak. Kita akan mengambil 3 manik secara acak. Tentukan peluang. Materi peluang sudah pernah di SMP. Iya. Tapi yang manik-maniknya ini kayaknya belum ada. Ya. Nah, peluang, masih ingat nggak rumus peluang? Rumusnya apa? Banyaknya kejadian yang mungkin dibagi banyaknya total kejadian. PKN. Ya. K adalah P peluang gitu ya. Peluang. K itu kejadian yang mungkin. Banyak kejadian. Banyak kejadian. Misalnya PA ya. PA, kamu jangan main-main sama PA. Banyak kejadian. A. N. Banyak semua kejadian. Gitu ya. Nah, berarti standar kita kalau kita akan kita akan ada soal peluang, kita rumusnya pasti K per N, jangan lupa. K itu banyaknya kejadian yang diinginkan, N itu adalah banyaknya kejadian yang semua kejadian, banyaknya semua kejadian. Nah sekarang kita lihat, diambil 3 manik. Nah 3 manik itu kemungkinan bisa manik putihnya 1, manik itunya 2 gitu ya. Nah, tentukan peluang terambil 2 manik putih dan 1 manik hijau. Sekarang kita lihat mencari N. Nah ini ada karena diambilnya 3 manik awalnya dulu. Kan pertamanya 3 manik dulu. 3 manik itu kita harus pakai rumus C. Ini belum pernah kalian pelajari. Betul. Oh, udah pernah kombinasi? Oh, alhamdulillah. Di SMP? Oh, ya. Kirain belum. Biasanya kelas 12 ini. Berarti kalian udah dapet ya? Kombinasi berapa manik yang ada? 12. Diambilnya berapa? 3. Ini karena kita untuk mencari N. Masih ingat rumus kombinasi? Atas faktorial dibagi 3 faktorial, bawah faktorial, terus kurangi. Gini. Ya. Sama dengan 12 faktorial 3 gini. Nah sekarang kita jabarkan faktorialnya. Alhamdulillah tuh ya kalian sudah ya, kirain belum. 12 11 stop. Kenapa stop? Karena ada di bawah. 3 coret. 3 kali 2 6. 12 bagi 6 jadi sama dengan 2 kali 11 kali 10 220. Sudah ketemu N-nya 220. Sekarang kita mencari K. K itu nanti pakai aturan perkalian. Ada manik putih, ada manik hijau. Manik putih diambilnya berapa? 2 putih ya, diambil 1 hijau. Berarti 2 putih kali 1 hijau. Nah kejadian diambil 2 manik putih itu berapa? Nanti di kejadian diambil 2 manik hijau itu berapa? Nanti tinggal dikalikan. Nah sekarang kita lihat
Manik putih ada berapa? Putih ada 7. Diambilnya lebih dari 1, yaitu 2. Nah, kalau diambilnya lebih dari 1, kita pakai kombinasi lagi. Iya. Jadi yang putih pakai kombinasi. Berapa putih? 12. Putih, diambil 2. Nah, kalau manik hijau cuma 1. Karena diambilnya 1, kita menulisnya banyaknya manik hijau. 5. Makanya kita tulisnya 5-nya. Karena diambilnya cuma 1, jadi langsung. Karena nanti kalau itu juga sebenarnya 5. Dihitung kombinasi hasilnya tetap 5. Ngapain ngitung-ngitung? Ya kan? Jadi langsung 5 saja. Sama kayak tadi rumus kombinasi yang ini. 7 faktorial atas bawah kali atas kurangi bawah. Gitu ya. Ini kali 5, ini 5 saja bukan 5 faktorial, hati-hati. 7 faktorial dibagi, ini langsung aja lah. 7, 6, 5. Karena ini kan 5 faktorial ya. 21 coret ya. 62 3 7 3 5. 5. Sudah selesai? Belum. Karena pertanyaannya peluang terambil 2 manik putih dan 1 manik hijau sama dengan K per N. K-nya berapa? 105. N-nya 220. Ya, sederhana kan? Dibagi berapa nih? Dibagi 5. Dibagi 5 berarti 21, 220 dibagi 5 44. Nah, gitu ya. Selesai. 2 menit lagi. Kayak nggak keburu, 2 menit lagi. Nah ini berarti yang ini nomor berapa? 8 ya. Nomor 9 sampai 20 berarti buat minggu depan. PR. Nah ini buat belajar kalian di rumah, silakan entah mau di fotokopi atau mau apa. Ya. Soalnya sejenis dengan ini. Oh ini sampai dari itu ya?